Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dinda Rista Putri akan melakukan pemeriksaan fisik. Baiklah, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Aisyah. Baiklah, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Bu. Baiklah, Bu, kira-kira saya membutuhkan waktu 5-10 menit ya, Bu. Yang pertama itu kita mengkaji keadaan umum pasien, yang mana kita melihat apakah pasien itu lemah, apakah keadaan pasien itu cukup baik. Selanjutnya kita melakukan pengkajian kesadaran pasien. Yang kita kaji itu apakah pasien kompasmetis, apakah pasien apatis, apakah pasien mengalami delirium, somnolen, stupor, koma. Selanjutnya kita melihat tanda-tanda vital pasien, yaitu ada tekanan darah pasien, apakah tekanan darah pasien normal atau tidaknya. Kita melihat nadi pasien, apakah nadi pasien tersebut normal. Selanjutnya kita mengukur suhu pasien, apakah suhu pasien juga normal, dan pernafasan pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik ek tutu, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang mana kita mulai dari kepala, yaitu kita melihat bentuk kepala pasien, apakah kepala pasien ada massa, apakah rambut pasien berwarna hitam. Kita lihat juga apakah kulit kepala pasien tidak ada luka atau lesi. Selanjutnya kita masuk pada mata pasien. Yang kita lihat yaitu kita lihat bentuk mata pasien, kita lihat pupil mata pasien, konjungtiva, apakah pasien mengalami radang penglihatan atau fungsi penglihatan. Kita juga melihat apakah pasien menggunakan alat bantu melihat. Apakah pasien pernah melakukan pemeriksaan terakhir atau pasien pernah memiliki riwayat operasi. Selanjutnya kita melihat yaitu pada hidung pasien. Kita perhatikan bentuk hidung pasien, apakah pasien memiliki polip atau tidak. Kita melihat warna, kita melihat apakah ada pasien mengalami bengkak pada hidungnya atau tidak. Kita melihat apakah ada nyeri tekan pada hidung pasien. Kita juga melihat apakah pasien sedang mengalami pendarahan atau ada memiliki sinus. Kita juga mengkaji pada pasien apakah pasien memiliki ada alergi pada hidungnya. Kita juga melihat penyakit yang pernah terjadi ataukah pasien pernah mengalami penyakit. Selanjutnya kita melihat pada mulut dan tenggorokan pasien. Yang pertama kita melihat dari mulut. Kita perhatikan mulut pasien. Apakah warna bibir pasien, apakah pasien tidak sianosis atau tidaknya. Kita lihat apakah mukosa bibir kalian lembab atau kering. Kita lihat apakah pasien mengalami ulkus atau tidak, atau ada lesi, massa. Ibu, bisakah Ibu keluarkan lidahnya, Bu? Kita melihat warna lidah pasien. Selanjutnya kita lihat juga pada gusi pasien. Ibu bisa buka mulut, Bu. Kita lihat apakah gusi pasien ada pendarahan atau tidak. Kita juga melihat gigi pasien, apakah pasien ada karies atau tidak. Kita juga nanyakan kepada pasien kapan mereka melakukan pemeriksaan gigi terakhir. Selanjutnya kita memeriksa pada telinga pasien, yaitu kita juga mengkaji bentuk apakah telinga pasien simetris atau tidaknya. Selanjutnya kita mengkaji warna telinga pasien. Setelah kita mengkaji warna telinga pasien, kita juga melihat apakah telinga pasien mengalami lesi atau tidaknya. Lesi sama juga dengan luka. Atau apakah ada massa. Kita tanyakan juga, kita tekan telinga pasien, apakah telinga pasien mengalami atau merasakan nyeri tekan saat ditekan. Kita juga menanyakan fungsi pendengaran pasien. Kita juga tanyakan apakah pasien menggunakan alat bantu pendengaran atau tidaknya. Kita tanyakan juga apakah pasien pernah mengalami atau hal yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan fisik leher, yaitu yang pertama kita lihat kekakuan. Kita tanya juga apakah leher pasien ada nyeri atau nyeri saat ditekan. Kita lihat juga apakah ada benjolan atau massa. Setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien memiliki keterbatasan gerak atau tidaknya. Kita lihat juga di vena jugularis pasien. Kita lihat juga apakah pasien memiliki vena jugularis, apakah pasien mengalami tiroid, limfa atau trakeanya. Kita tanyakan juga keluhan pasien, apakah pasien mengalami keluhan atau memiliki keluhan. Kita lihat juga upaya untuk mengatasi keluhan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Setelah dari leher, selanjutnya kita masuk pada bagian dada.
Yang mana yang kita kaji yang pertama itu bentuk dada. Apakah dada pasien simetris atau tidaknya kiri kanan. Selanjutnya kita lihat pergerakan dada pasien. Kita lihat juga apakah pasien mengalami nyeri tekan atau nyeri pada dadanya. Kita lihat massa. Kita lihat juga apakah pasien memiliki peradangan atau tidak. Kita perhatikan juga pola pernafasan pasien. Setelah itu kita lihat jantung pasien. Yang pertama kita inspeksi, yang mana yaitu jantungnya ada ictus cordis yang di ICS terletak pada ICS keempat, myocardiofula sinistra. Misalnya kita melakukan palpasi pada jantung, yang apakah ada pembasaran atau tidaknya. Setelah kita palpasi, kita melakukan perkusi, kita mendengarkan apakah bunyinya peka. Kita lihat batasnya bawah batas bawah kiri kanan. Selanjutnya kita aukustasi, yaitu mendengarkan, yang mana S1 S2 tunggal. Kita dengarkan irama jantungnya. Apakah dinding dada pasien tersebut simetris atau tidaknya. Apakah pasien bernafas tidak menggunakan otot bantu, iya atau tidaknya. Selanjutnya kita mempalpasi pada paru-paru pasien. Apakah pasien memiliki massa. Selanjutnya kita perkusi, apakah ada sonor di semua paru atau tidak. Selanjutnya kita melakukan aukustasi, yaitu kita dengarkan bunyi paru pasien. Apakah ronki atau wheezing. Itu kita perhatikan pergerakan dinding dada pasien. Apakah dinding dada pasien tersebut simetris atau tidaknya. Apakah pasien bernafas tidak menggunakan otot bantu, iya atau tidaknya. Selanjutnya kita mempalpasi pada paru-paru pasien. Apakah pasien memiliki massa. Selanjutnya kita perkusi, apakah ada sonor di semua paru atau tidak. Selanjutnya kita melakukan aukustasi, yaitu kita dengarkan bunyi paru pasien. Apakah ronki atau wheezing. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen pasien, yang dimana kita melakukan yang pertama itu apakah kita melihat inspeksi yang pertama itu kita melakukan melihat apakah bentuk abdomen pasien tersebut simetris atau tidaknya. Yang selanjutnya kita palpasi abdomen pasien, apakah abdomen pasien tersebut memiliki nyeri tekan, apakah memiliki massa atau tidaknya. Setelah itu kita melakukan perkusi, yaitu mengetuk, yang mana kita mendengarkan timpani pada kuadran keberapa. Kita melakukan perkursi, yang mana itu kita timpani pada kuadran keberapa. Apakah abdomen pasien memiliki kelainan. Selanjutnya kita melakukan auskultasi, yaitu mendengar pada abdomen pasien apakah bunyi bising usus pasien berapa kali per menitnya. Selanjutnya kita mengkaji genitalia pasien. Yang pertama itu kita inspeksi jelas. Yang kedua kita palpasi apakah ada massa atau tidak. Yang kedua siklus menstruasi pasien. Jika pasiennya perempuan kita kaji bagaimana siklus menstruasinya, kontrasepsinya, keluhan atau masalah lain yang dialami pada ibu tersebut. Selanjutnya kita mengkaji pada ekstremitas bawah, yang mana yang kekuatan otot kiri kanan biasanya nilainya 5, kiri kanan 5, kaki 5, bawah 5. Yaitu kita lihat pergerakannya bagaimana. Kita lihat juga apakah pada ekstremitas bawah memiliki edema, apakah ada nyeri tekan, adakah pus atau luka. Juga bisa kita melihat apakah deformitas. Selanjutnya kita melihat bentuk kulit dan warna kuku pasien. Kita perhatikan yang pertama kita lihat warna kulit, apakah warna kulit pasien sawo matang atau berwarna kuning langsat. Kita juga melihat jaringan perut pasien. Setelah kita melihat jaringan perut pasien, kita melihat apakah pasien mengalami lesi atau luka. Kita perhatikan juga suhu tubuh pasien, kita lihat teksturnya, dan kita lihat tugor kulit pasien apakah jelek atau tidaknya. Selanjutnya kita memperhatikan pada kuku pasien, yang mana kita lihat warnanya apakah tidak ada kebiru-biruan atau kekuning-kuningan. Kita perhatikan bentuk kuku pasien, apakah kuku pasien bersih atau tidaknya. Kita perhatikan apakah ada lesi atau tidak. Kita lihat juga pengisian kapilernya bagaimana. Baiklah, sampai disitulah hasil pemeriksaan fisik yang saya dapatkan pada hari ini. Jika ada kesalahan, maafan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Syahda Putri, NIM 2002034. Di sini saya itu memenuhi tugas praktek keperawatan dasar, yaitu tentang pemasangan kateter. Tahap yang pertama yaitu tahap orientasi, di mana yaitu pertama komunikasi terapeutik. Selamat sore Bu.
Baiklah Bu, saya perawat Raisya. Di sini tujuan saya itu untuk pemasangan kateter kepada ibu supaya ibu lebih lancar untuk buang air kecil karena ibu mau operasi. Sebelumnya, apakah benar ibu dengan Ibu Dinda? Oh, boleh lihat gelang identitasnya Bu. Tanggal lahirnya tanggal berapa ya Bu? Baiklah Bu, sesuai. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada fase kerja. Fase kerja yaitu memasang selimut ekstra dan kita posisikan posisi pasien dorsal rekumben. Selanjutnya kita pasang perlak di bawah bokong pasien dan pengalas, dan kita beritahu pasien kalau pakaian bawahnya akan ditanggalkan. Selanjutnya kita membuka kemasan kateter, dan kita letakkan kemasan kateter tersebut di bak instrumen, dan kita mengisi spek 10 cc dengan Aquades, lalu kita letakkan di bak instrumen. Selanjutnya kita lakukan vulva hygiene, di mana kita bersihkan labia mayora pasien, labia minora dan vestibulum dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk dan jari telunjuk, yaitu dengan menggunakan pinset dan kapas. Bisa juga dengan menggunakan tangan dari atas ke bawah. Selanjutnya kita buka handscoon bersih tadi dan kita mencuci tangan kembali. Selanjutnya kita ganti dengan handscoon yang steril, dan kita lakukan dan kita ambil selang kateter tadi menggunakan tangan kanan. Selanjutnya kita beri jeli pada ujung kateter kira-kira 10 cm sesuai dengan ukuran pasien. Selanjutnya kita pasangkan selang kateter kepada pasien dengan meminta pasien untuk menarik nafas dalam atau menggunakan gerakan menelan dan sambil rileks. Selanjutnya, setelah kateter sudah terpasang, kita ambil spet yang telah berisi Aquades 10 cc tadi dan kita masukkan ke dalam selang kateter sekitar 20 cc dan kita tarik. Apabila sudah tidak bisa keluar, maka dia sudah masuk, maka balon kateter sudah menggembung, dan ketika selang kateter sudah terpasang, maka kita sambungkan dengan urin bag. Selanjutnya kita fiksasi pada bagian paha, dan kita selanjutnya yaitu membersihkan alat-alat dan kita dokumentasi pasien. Yang kita kaji yaitu yang kita tanyakan kepada pasien yaitu jika tidak terlihat urin, maka kita tanyakan apakah ibu tadi habis BAK atau bagaimana, sampai kita terlihat urinnya berada di urin bag. Jika tidak ada, kita tunggu, kemudian kita dokumentasi lagi. Selanjutnya yang kita kaji dari urin pasien yaitu bau urin, warna urin, dan frekuensi urin. Baiklah, sekian praktek dari pemasangan kateter. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.